Berbicara tentang Danau Mantano, maka kita akan berbicara sebuah danau tektonik terdalam di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, dan merupakan danau terdalam ke-12 di dunia. Peneliti di Danau Mantano karena kami ingin mempelajari tentang peradaban awal kebudayaan besi di Nusantara khususnya. Karena kami menduga bahwa peradaban Indonesia dibangun dan mampu membangun bangunan monumental karena masyarakat kita mampu memproduksi besi secara masif dan massal. Dan berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh OXIS dan juga para peneliti sebelumnya menunjukkan indikasi bahwa kawasan Danau Mantano merupakan kawasan pertambangan kuno yang salah satu yang tertua di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Salah satu juga kenapa kami meneliti di Danau Mantano adalah Danau Mantano adalah satu-satunya yang disebut di dalam negara pertama, maksudnya dalam ini bukan Danau Mantano tapi Luwuknya, karena dia masuk dalam distrik Luwuk, yang disebutkan bahwa ada perjalanan Hayam Wuruk ke daerah Luwuk. Nah, kemudian ditafsirkan oleh Muhammad Mulyana bahwa itu adalah ketika permintaan Majapahit untuk mengekspor bahan-bahan baku dari besi dari Mantano untuk dibawa keluar. Dalam penelitian di Danau Mantano, kami melakukan pengkajian arkeologi bawah air. Arkeologi bawah air adalah cabang dari ilmu arkeologi yang mempelajari data arkeologi yang berada di bawah air. Kenapa kami melakukan penelitian arkeologi bawah air di Danau Mantano? Karena kami menemukan yang diduga sebagai kampung tua atau kampung pandai besi yang tenggelam dan sekarang berada di dasar Danau Mantano di kedalaman 3-15 meter. Salah satu yang spesial adalah situs Pulau Ampat yang kami teliti secara detail dari tahun 2016 hingga 2019. Di situs Pulau Ampat ini kami menemukan indikasi adanya produksi besi, seperti kami menemukan lelehan besi berupa kerak besi, lalu juga arang, tembikar, dan juga batu cer, batu rijang, dan juga kami juga menemukan beberapa peralatan logam. Nah, dari sini kami berkesimpulan bahwa ternyata di Danau Mantano ini itu ada situs peleburan logam, di mana peleburan logam ini tidak hanya proses menempa atau menuang, tetapi juga mulai dari biji besi yang kemudian diolah menjadi satu bahan yang akan menjadikan alat. Mengapa demikian? Karena lingkungannya banyak sekali tanah-tanah laterite yang mengandung besi dan bahkan mengandung nikel di sini. Dan bahkan kalau kita melihat cerita sedikit tentang keris-keris tinggalan Sang Majapahit yang pernah di Trowulan antara lain juga menyebutkan bahwa memang keris mereka terbuat dari besi dan disebutnya dari besi Mantano. Rupanya ini sudah sangat common gitu ya di daerah pecinta-pecinta keris di daerah Jawa Timur, khususnya di daerah Trowulan dan sekitarnya. Kami juga menguji temuannya di laboratorium. Salah satu temuan atau sampel yang kita uji di laboratorium berupa arang untuk analisis C14 untuk mengetahui umur dari situs ini. Dan dari hasil analisis lab yang dilakukan di Pusat Survei Geologi Bandung, kami mendapati angka tahun abad ke-8 Masehi. Jadi kemungkinan Pulau Ampat ini dihuni setidaknya di abad ke-8. Lalu kami juga menemukan tulang-tulang binatang seperti gigi bovit. Gigi ini kami uji di Max Planck Institute di Jerman, dan kami mendapatkan hasil bahwa lingkungan dari Pulau Ampat ini sebelumnya adalah berupa padang savana. Kenapa kita bisa mengetahui ini padang savana? Karena kami melakukan uji stable isotop pada sampel gigi bovit tersebut.
Kami menduga bahwa situs di Danau Matano ini tenggelam dikarenakan adanya bencana alam. Dan oleh karena itu kami juga melakukan penelitian dengan pendekatan submerged landscape atau landscape yang terendam atau tenggelam. Jadi kami melakukan survei dan juga pengamatan terhadap lingkungan geologis dari situs Danau Matano. Dugaan kami adalah situs ini tenggelam karena suatu gempa bumi dan juga diikuti dengan tsunami yang terjadi di danau. Hal ini diperkuat dengan pengkajian geologi tentang sesar Matano, dan juga kami melakukan penyelaman di situs Onetengka dan kami menemukan beberapa atau indikasi adanya patahan yang cukup banyak, dan tinggi dari patahan itu mencapai 60 cm. Dua segmen sesar Matano yang saling berhadapan ini membentuk suatu depresi di bagian tengahnya. Nah, ada depresi dan geraban inilah yang kemudian membentuk suatu cekungan dan lalu terisi air dan membentuk danau-danau tersebut. Kita bisa lihat ini sebenarnya ini lempeng samudra, ada beberapa Caroline Plate, ada Pacific Plate, ada Philippine Sea Plate, dan pertemuannya adalah di daerah Sulawesi ini. Jadi bagaimana kita bisa bayangkan daerah ini sampai berbentuk huruf K seperti ini, mencerminkan bagaimana rumitnya kondisi tektonik di daerah ini. Sedangkan Danau Matano sendiri lokasinya ada di sini. Jadi Danau Matano merupakan boulevard basin atau cekungan akibat tarikan. Tarikan mengapa terjadi tarikan? Karena interaksi dua segmen sesar, yaitu segmen Matano dengan segmen Pameswa ini, yang kemudian membentuk sebuah amblesan. Jadi sepanjang sesar mendatar Matano ini memang umum terjadi bagian-bagian yang amblas atau turun dan bagian-bagian lain yang menjadi naik. Di sebelah selatan Danau Matano terdapat formasi Matano yang terdiri dari batu gamping kalsiolutit, rijang, argilit, dan juga batu lempung napalan. Di sebelah selatan juga terdapat kompleks melang Wasuponda. Batuan inilah yang kemudian diduga menjadi sumber bahan utama dari artefak-artefak yang berada di sekitar Danau Matano, termasuk itu alat batu, gerabah atau tembikar, dan bahkan industri besi itu sendiri. Artefak besi yang dihasilkan di Danau Matano memiliki kekasannya tersendiri jika dibandingkan dengan situs-situs peleburan besi lainnya baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Karena artefak besi yang dihasilkan di Danau Matano memiliki unsur nikel, dan unsur nikel inilah yang membuat besi dari Danau Matano ini cukup dikenal oleh masyarakat pada masa lalu di Nusantara maupun di kawasan Asia Tenggara. Temuan arkeologis yang sering dijumpai bahkan sangat berlimpah ya, di situs industri besi Matano adalah artefak batu diserpih dari bahan cer. Ini menarik karena temuan ini sebenarnya tidak lazim ditemukan di situs-situs masa sejarah. Apalagi kita tahu bahwa situs ini adalah situs peleburan besi. Dan di sisi lain juga di dalam Danau Matano kami juga menemukan batu ike jadi di situ. Jadi batu ike ini adalah memang sebagai alat untuk membuat pakaian sebagai untuk kulit kayu. Dan temuan ini cukup menarik karena budaya membuat baju dari kulit pohon ini cukup populer di Sulawesi.
penelitian tersebut, saya sebagai penyelam yang bertugas untuk mensurvei dan mengeksplorasi tinggalan arkeologi bawah air di sekitar Danau Matano. Bagi saya, menyelam di Danau Matano merupakan sensasi tersendiri bagi saya karena berbeda dengan lingkungan laut. Danau sendiri memiliki visibility dan arus yang cukup tenang dibanding lingkungan laut yang visibility dan arus yang cukup dinamis. Namun, untuk merencanakan penyelaman di danau, khususnya di Danau Matano, memiliki tantangan tersendiri yang terletak di ketinggian 385 meter di atas permukaan laut. Kita sebagai penyelam harus benar-benar merencanakan sebelum melakukan eksplorasi di bawah air untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan atau resiko-resiko yang dapat terjadi ketika melakukan eksplorasi di bawah air. Sebagai salah satu danau terdalam di dunia, Danau Matano ternyata bukan hanya memiliki potensi alam yang melimpah, tetapi di danau ini banyak ditemukan potensi budaya yang sangat menarik. Berdasarkan hasil penelitian, di lokasi ini terdapat beberapa situs arkeologi yang telah ditemukan, seperti Pulau Ampat, Pontada, Sebengkuro, Sukoio, Onetengka, dan Desa Matano itu sendiri. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan, situs-situs ini sudah bisa dikategorikan sebagai cagar budaya, sehingga perlu untuk dilestarikan. Bentuk pelestarian yang dapat dilakukan adalah pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Kegiatan tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi kegiatan tersebut sudah bisa dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekitar. Dengan demikian, ketika partisipasi masyarakat diterapkan, otomatis akan membuat mereka merasa semakin memiliki terhadap tinggalan budaya yang ada di lokasi mereka.